Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Aulia. Saya dari kelas 2C Keperawatan. Jadi teman-teman, alhamdulillah Tazkiyah di sini ingin menjelaskan tentang komunikasi terapeutik. Mungkin memang banyak pengalaman yang lebih dari Tazkiyah, tapi ini insya Allah Tazkiyah menjelaskan pakai bahasa sendiri sehingga mudah dimengerti oleh teman-teman. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasannya komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan perawat, kemampuan perawat untuk berinteraksi dengan pasien atau klien agar mempermudah segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan perawat, segala tindakannya. Kita perlu yang namanya komunikasi terapeutik, teman-teman. Kemudian apa sih tujuan dari komunikasi terapeutik? Tujuan dari komunikasi terapeutik yang pertama yaitu memberikan rasa nyaman kepada klien. Kemudian adanya interaksi antara perawat dengan klien, kemudian adanya rasa percaya antar klien pada perawat karena adanya keterbukaan yang kita berikan kepada klien tersebut. Kemudian ada berapa fase sih dalam komunikasi terapeutik? Teman-teman, dalam komunikasi terapeutik itu ada 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase praorientasi, yang dimana fase ini adalah fase dimana kita melihat dokumen dari klien, melihat riwayat klien, namanya siapa, umurnya berapa, apa yang diderita. Kita lihat di fase prainteraksi, teman-teman. Kemudian di dalam fase prainteraksi juga kita lihat mood kita. Jangan ketika kita sedang emosi, kita tetap ke klien. Ketika mood kita sedang enjoy, sedang happy, itu boleh ke klien karena kita harus bekerja secara profesional. Kemudian fase yang kedua namanya fase interaksi, yang dimana terjadi interaksi antara perawat dengan klien. Apa yang diinteraksikan? Yang pertama yaitu mengucapkan salam terapeutik, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Kemudian mempertanyakan identitas pelayan, apakah benar Bapak dengan usia segini, atas nama ini dan penyakitnya ini. Itu yang kita kerjakan di fase interaksi. Kemudian keluhannya apa di prainteraksi juga. Nah, dari keluhan tersebut kita masuk kepada tahap kerja, yang dimana tahap kerja ini adalah suatu tahap proses tindakan yang dilakukan atas dasar keluhan-keluhan yang telah dikeluhkan di fase interaksi tadi. Dan kemudian fase kerja ini juga termasuk dalam proses menimbulkan rasa nyaman kepada klien, menimbulkan tindakan yang memangnya seharusnya dilakukan. Dan kemudian yang keempat, itu ada yang namanya evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi adalah suatu proses yang dimana ketika kita selesai mengerjakan semua tindakan dalam komunikasi terapeutik, ini ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini adalah suatu proses dimana ketika kita menanyakan bagaimana keadaan pasien sekarang ini. Ibu bagaimana keadaannya sekarang? Apa sudah membaik? Itu yang kita tanyakan di fase evaluasi. Kemudian kita juga boleh mempertanyakan, Ibu bagaimana? Apa yang telah saya ajarkan tadi? Ayo coba kita ulang, ayo. Boleh kita tanyakan kepada klien agar klien mudah mengerti. Karena klien kita tidak cuma usia yang dewasa, remaja, bahkan juga lansia. Maka dari itu, untuk mengulang apa yang telah kita sampaikan, itu perlu sekali
untuk pengulangan terhadap klien. Itu aja yang bisa Taskia tampilkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, itu pakai bahasa Taskia sendiri. Mungkin banyak sekali yang ilmunya jauh di atas Taskia dan memakai jurnal-jurnal yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu Taskia mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.